Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat cinta Quran. Allahu Akbar. Masya Allah, kalian anak-anak yang luar biasa yang Ustadz cintai dan banggakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran SKI kali ini, lebih dahulu kita berdoa ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita kembali bertemu ya di pulang pembelajaran SKI ya. Apa itu SKI? Masya Allah, pintar banget ya. Nah, untuk tema kali ini atau pembelajaran kali ini, Ustaz akan menjelaskan atau menyampaikan tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Nah, sebelum Ustaz menjelaskan lebih lanjut, Ustaz ingin bertanya asesmen awal kepada kalian. Bertanya, apa itu hijrah? Siapa yang tahu? Atau peran hijrah? Ayo, hijrah apa? Satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi? Yang tahu hijrah itu apa? Azril? Tahu? Ya. Oke. Kemana Nabi Muhammad hijrah? Taif. Ada lagi? Yasrib. Ya. Kalau sahabat hijrah selain Taif dan Yasrib kemana? Pernah ke Habasyah. Ya. Nah, itulah ya bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum Ustaz menjelaskan tentang lebih lanjut apa itu hijrah Nabi Muhammad ya, kemana Nabi Muhammad hijrah dan para sahabat hijrah ya, baik kita saksikan dulu sebuah film ya yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah hijrah ya. Kita lihat dulu ya supaya kalian punya gambaran yang jelas tentang bagaimana Rasulullah hijrah. Saksikan semuanya, saksikan oleh kalian. Dihibur biar jalan. Nah itu Mekah zaman dulu kira-kira seperti itu ya. Mekah zaman dulu kira-kira seperti itu. Kalau peta wilayah Jazirah Arab ya, ya seperti itu. Lihat gedung-gedungnya, benteng-bentengnya.
Kita lihat kalau di peta itu lebih kurang seperti itu. Nah itu ya, Ka'bah kira-kira zaman dulu tuh seperti itu ya. Nah ini fokus saja bagaimana awal hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib. أهلا بك وبشر قد رأيناك في موقع بعيد عنه وكأنك تأبى أن تقترب من الأسر. والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما أريك هذا مني. أقد شاد في دارنا لما نكره. هو تقعد وتسمع فإن رضيت أمرا ورأيت فيه حقيقة وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. Nah musim ini tahun 13. Ini ketika peristiwa itu ya mereka berhenti di tenda-tenda ya yang tidak ada listrik. Rasulullah datang. يا معشر الأوس والخزرج أما والله إن ابن أخي بمناعة من قومه بني هاشم ولكنه آثركم ورغب في الهجرة إلى بلدكم مع أصحابه فإن رأيتم أنكم تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم فهلموا إليه فبايعوه على ذلك وعلى ما يشترك لنفسه ولربه وإلا كنا أولى به. Jalan dengan suaminya ya naik unta untuk pergi hijrah. Zaman dulu kendaraan yang paling keren adalah unta.
أصحاب محمد إلى قرية عظيمة على مسيرة أيامهم وإلى حي عظيم من العرب ما زالوا ينقشون على قريش مكانهم من أرض الحرم ويرون أنفسهم لأنهم يمانية وأنتم من قطر، وقد تكون أنفسهم بما كان بينهم من الخلف والحرب Ini والوقيعة namanya Abu Jahal. وهم اللاتي في حرب وبأس. وقد تبين أن محمدا قد أمر أصحابه بالهجرة جميعا إلا أن يحال بين الرجل وبين Mereka sedang melakukan rapat di Darunadwa. وانضم إليه محمد فانقاد إليه جميعا وصارت له الكلمة والعلم وسار الأوس والخزرج إليكم يضربونكم بأنفسهم وبأفلام أكفانكم فإن دعونا عليهم بدعوة مضرية قيل هؤلاء قومكم معهم فصاروا وإياهم عصبة واحدة في دين محمد هذا وتجارتكم يا معشر قريش فإن أعينكم من الشام تمر طريقا من يثرب فننبه بها بعض وتفرغ مكة من شطر أهلها فنخسر بيعهم ونخسر معهم بيع يثرب علمتم أن القوم زراعة لا تجارة وكانوا يشترون منكم أم حسبتم أنهم يخاصمونكم في الدين ثم يقبلون عليكم في المواسم ليبتعوا منكم أما من خرج Ya, baiklah teman-teman semuanya, itu adalah sedikit cuplikan dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, kembali ke materi awal kita, yaitu tentang hijrah. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Azra bahwa hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, peristiwa hijrah ini diawali dari apa dulu? Ada yang bisa? Kenapa? Nah, ya, jadi gini ceritanya, bisa sampaikan. Ketika tahun ke-13 kenabian, artinya Nabi Muhammad sudah 13 tahun tinggal di Mekah, ya. Itu orang-orang Islam mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Ya, ada yang dibully, ada yang dipukul, bukannya pembulian, ya, ada pemukulan, ada penyiksaan, tekanan agar mereka keluar dari agama mereka, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga apa? Ini menjadikan sebuah bagaimana caranya agar keluar dari tekanan ini? Ya. Bagaimana keluar dari tekanan orang kafir Quraisy ini? Karena Islam sudah mulai banyak di Mekah. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran Abu Jahal CS, Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka melakukan rapat. Tahu rapat? Musyawarah di mana? Di Darun Nadwa yang mereka tadi sedang lakukan. Mereka musyawarah di Darun Nadwa. Itu bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Ya, ada yang usul bagaimana kalau Nabi Muhammad kita bunuh, kita tangkap. Tapi ada yang ngomong kalau ditangkap, kalau di penjara, ya, nanti Bani Hashim dan Bani yang lain akan melawan. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Bunuh, nanti mereka akan balas dendam. Kemudian di Darun Nadwa itu ada iblis. Iblis menyerupai seorang tua menasihati Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, saya punya usul. Apa usul? Itu iblis sebenarnya. Saya punya usul. Bagaimana kalau Muhammad itu dibunuh, tapi bukan oleh satu kelompok? Caranya gimana? Panggil
setiap pemuda dari setiap kabilah. Ya, kalau ada 10 kabilah, berarti dipanggil tuh 10 kabilah itu, pemuda-pemudanya. Ya. Untuk apa? Untuk membunuh rame-rame Nabi Muhammad. Sehingga mereka tidak bisa balas dendam, karena lawannya nanti banyak kabilah. Ide bagus, kata Abu Jahal. Ide bagus. Sebenarnya iblis menyerupai orang tua. Nah, ide ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ini pasti Allah Maha tahu. Dikasih tahu tuh malaikat Jibril, Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad untuk melakukan hijrah. Datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad tuh, ya, menyampaikan perintah Allah, wahai Muhammad, ya, pergilah hijrah ke Yasrib. Hijrah kemana? Ke Yasrib, ke Madinah. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah bersiap-siap. Ya. Pertama dia pakai apa? Pakai putra. Putra itu kayak penutup kepala. Jadi kalau orang Arab itu kan di Jazirah Arab itu kan panas. Jazirah Arab itu apa? Cuacanya panas. Jadi siang-siang tuh Rasulullah pakai putra penutup kepala, ya, pakai penutup kepala agar tidak kelihatan, ya, dan tidak kena kepanasan. Pergi kemana? Ke rumahnya sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, ada apa Rasul? Aku diperintahkan Allah untuk berhijrah. Memang kenapa? Karena Jibril datang kepadaku bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membunuhku. Nah akhirnya, ya Rasulullah, saya sebenarnya sudah menginginkan sejak lama. Saya sebenarnya menginginkan sejak lama, kata Abu Bakar, pengen pindah, pengen hijrah di Mekah. Tapi ini udah perintah Allah, ya, maka aku akan siap-siap. Jadi Abu Bakar siap-siap. Muntah sudah siap, makanan sudah siap, dan strategi udah siap. Nanti kita keluarnya malam. Nah, ketika Rasulullah tidur, ya, di tempat tidurnya, itu Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, gantikan tempat tidurku. Ali bin Abi Thalib suruh gantiin Rasulullah di tempat tidurnya. Itu Rasulullah menyusun strategi. Itu tahu nggak? 100 pemuda yang dikirim Abu Jahal mengitari rumah Nabi Muhammad untuk apa? Membunuh. Ya, Abu Bakar udah siap-siap. Abu Bakar udah susun strategi. Dia nyuruh anaknya Asma, ya, wahai Asma, tugas kamu adalah membawa perbekalan, ya. Wahai Amr, pembantunya, penggembala, ya, penggembala, kamu giring gembalanya, ya, supaya menghapus jejak kami. Kemudian dia nyuruh lagi orang Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, sebagai penunjuk. Berangkatlah Abu Bakar, ya, dan Rasulullah. Pada saat itu, ya, Rasulullah melihat pemuda wanita di luar rumahnya. Wah, gimana? Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon perlindungan dan baca surat Yasin, menaburi itu pasir, ya. Itu orang-orang yang sedang, pemuda yang tujuannya ingin membunuh Nabi, tertidur. Mereka tertidur sebagaimana kalian tidur kan ini, ya, diceritain tidur, jangan, ya. Jadi tertidur mereka. Rasulullah akhirnya keluar bebas, nggak ada yang tahu. Berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Nah, jalur yang dilalui oleh Rasulullah tidak biasa. Tidak biasa, jalurnya jalur yang lain, supaya apa? Tidak bisa dikejar oleh
pemuda-pemuda yang ditugaskan Abu Jahal untuk membunuh dirinya. Muter lewat belakang. Biasanya kan jalur lewat depan, ini lewat belakang muter. Sampailah Rasulullah di mana? Di Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur. Nah, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tidurnya Rasulullah saat itu diintip sama pemuda. Ya, pas bangun tuh, Rasulullah mana nih Rasulullah? Diintip, masih ada. Rasulullah ternyata masih ada. Padahal itu bukan Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ketika pemuda ini merasa masuk ya untuk membunuh Rasulullah, tiba-tiba di tempat tidur itu bukan Rasulullah, bukan, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Rasulullah selamat. Kemudian dicari tuh, dikejar oleh pemuda itu. Tapi pemuda ini jalurnya berbeda dengan jalur Rasulullah. Rasulullah menginap di Gua Sur selama berapa hari? 3 hari. Itu yang nganterin makannya Asma, lagi hamil 7 bulan. Naik gunung menuju Gua Sur, turun gunung. Masya Allah, kalau kita bayangkan ibu hamil suruh naik gunung, benar gak? Bagaimana itu? Ya, suruh naik gunung. Kemudian Amr bin Fuhairah menghapus jejak Asma, menghapus jejak Rasulullah dengan apa? Gembala kambing. Kalau padang pasir kan kalau orang ini ketahuan jejaknya, benar gak? Ketahuan kan jejaknya. Dihapus sama gembala kambing. Sorenya dihapus. Jadi pada bingung nih para pemuda yang ingin bunuh Rasulullah. Kemana ini ya? Nah, tahu nggak peristiwa di dalam Gua Sur itu? Ketika sebelum masuk itu Abu Bakar itu apa? Mengecek dulu. Ternyata ada ular di gua itu. Ular itu ditutup sama lubangnya sama Abu Bakar. Tapi akhirnya apa? Tangan Abu Bakar digigit. Tangan Abu Bakar diapain? Digigit. Abu Bakar nangis. Itu nangisnya bukan nangis sakit, tapi nangis kalau bagaimana Rasulullah yang digigit dan Rasulullah meninggal. Itu yang Abu Bakar khawatirkan, sangat khawatir. Sampai air matanya menetes. Abu Bakar itu menetes mengenai pipinya Rasulullah. Rasulullah, bang, ada apa Abu Bakar? Kau sedih sekali. Aku khawatir kau tidak selamat dalam perjalanan hijrah. Kata Rasulullah, tenang, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu ternyata ular yang gigit itu udah nungguin Rasulullah puluhan tahun, ratusan tahun. Itu ada sejarah, itu ada ceritanya. Dia pengen melihat bahwa nanti ada nabi. Dia pernah dikasih tahu bahwa ada nabi nanti yang akan kamu temui di gua itu. Itu ular udah nungguin. Dan ular itu nggak bakal digigit sebenarnya, tapi karena Abu Bakar yang digigit. Tapi akhirnya didoakan oleh Rasulullah sembuhlah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah ya melakukan perjalanan ya bersama Abu Bakar menyusuri perjalanan tepi pantai, ya, tepi pantai. Nah, itu ada seorang pemuda ya, ada seorang pemuda yang bernama Suraqah. Namanya siapa? Suraqah. Itu sempat ketemu sama Nabi Muhammad, ada 3 orang. Dari jarak jauh udah kelihatan kita 3 orang. Bayangan tuh, dikejar sama dia. Tapi nggak tahu kenapa itu kuda dia tersungkur, nyungsep, kudanya nyungsep, nggak bisa dikejar sama dia. Ini Rasulullah, gitu kan? Tapi dia nggak berani, 1 lawan 3. Akhirnya apa? Sama Rasulullah dikasih apa? Baju, ya, dikasih doa, ya, supaya nanti kamu bisa memakai
bajunya raja Kisra. Akhirnya udah kamu nggak bisa bakal ngejar Nabi lagi, dia berkata saya nggak akan bisa ngejar Nabi lagi. Akhirnya dia apa? Kembali lagi si Suroko ini kembali lagi ketemu dengan pemuda-pemuda yang tadi ngomong ngejar Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad gak bakal bisa kekejar, gak bakal bisa. Dia aja udah berusaha, kudanya nyusut lagi, gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Akhirnya Rasulullah sampailah, sebelum sampai Madinah, namanya di Kuba. Nah, di Masjid Kuba, di Kuba inilah Rasulullah mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Tinggal beberapa hari di situ sebelum melanjutkan ke Madinah. Sebelum melanjutkan ke mana? Ke Madinah. Kemudian disambutlah sampai di Madinah dengan suka gembira oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor. Disambut dengan kaum Ansor. Tala'al badru 'alaina. Dengan sholawat dan sebagainya ya. Kemudian Rasulullah tibalah di Madinah. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari cerita tadi, Ustaz ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Ya. Siapa yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah? Abu Bakar ya. Kemudian sebelum sampai di Madinah, Rasulullah sampai di mana dulu? Mendirikan masjid di Kuba. Kemudian Rasulullah bersembunyi di mana? Di Gua Suri. Oke, itu saja pembelajaran kali ini. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.